Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini dan alhamdulillah kita di acara Mosaik Budaya. Saya sudah bersama seorang seni yang atau seseorang yang bergelut di dunia seni dan sepertinya beliau ini masih asing dengan RRI. Kenapa selalu jimampir ke sini tapi tidak pernah masuk ke studio? Baik, kita akan langsung mengulas lebih jauh terkait dengan topik kita, pameran seni rupa dan ruang yang tersedia di Kota Makassar. Narasumber sudah ada di depan saya, Muhammad Fadli Saleh STMT, dosen Universitas Teknologi Sulawesi, juga ketua pameran seni rupa Revolusi esok pagi. Kita coba dulu ke beliau di pagi hari ini ya. Assalamualaikum Pak Fadli. Apa kabar? Baik, kayaknya mikrofonnya agak ke tengah-tengah sedikit ya. Oke. Sudah, baiklah. Oke, kita kita ke ada itu bicara kalau tentang seni, pastinya ini salah satu yang juga menjadi pertanyaan untuk kita. Apa sih itu seni rupa? Tapi kalau bicara tentang seni, pastinya banyak ruang dan kegiatan seni rupa yang ada di Makassar ini itu memiliki potensi yang dinamis dalam perkembangan seni rupa sendiri. Apakah seperti itu? Yang pasti kita akan berbincang dengan Fadli. Nah, Fadli, apa yang dimaksud dengan seni rupa, Pak Fadli? Seni rupa. Ya. Secara umum itu bisa kita bilang seni rupa itu bidang seni yang karyanya bisa kita lihat dan sentuh. Itu bedanya dengan seni yang lain. Kalau seumpama kayak film, kita cuma bisa lihat, kita tidak bisa sentuh filmnya. Kita cuma bisa sentuh layarnya, entah layar laptop atau layar TV. Atau kayak seni tari, kita bisa lihat tariannya, tapi kalau kita sentuh paling penarinya yang kita sentuh, bukan seni tarinya. Kalau seni rupa itu kita bisa lihat dan kita bisa sentuh, walaupun ketika pameran kita tidak bisa sentuh karya ya. Iya, enggak bisa. Lihat dari jauh mahal karyanya. Jangan sampai tangan kotor tuh. Iya, betul. Dan merusak karya itu ya. Oke, ada lagi itu? Mungkin dan seni rupa itu ada yang bicara tentang estetika doang, ada yang bicara tentang emosional, dan ada yang bicara tentang wacana.
Kalau bicara tentang seni rupa, wacana, itu bagaimana maksudnya? Kita kurang mengerti nih. Oke, silakan. Kalau bicara tentang wacana, mungkin kalau kita bicara yang saat ini banyak dibincang juga kayak politik, kayak pameran yang dibatalkan di Galnas karena mungkin mirip dengan Pak Jokowi, itu berwacana, ada kritikan yang diangkat. Nah, itu contoh salah satu wacana. Kalau sekedar estetika mungkin kayak lukisan pemandangan, lukisan hewan, bunga dan sebagainya. Itu estetika. Ya, cuma bicara tentang estetika. Tapi ya tetap bagus, sebuah karya yang bagus. Kalau emosional, contoh kayak Avandi itu karya-karya yang emosional. Karena contohnya memang dia alirannya memang ekspresi wajah begitu maksudnya, atau ekspresi apa? Ekspresi dari dalam hatinya, apa yang dia rasakan ditampilkan dalam karyanya. Gambarnya berbentuk apa? Mohon maaf, saya kurang mendapatkan itu. Macam-macam, apa saja bisa. Atau mungkin juga kayak abstrak, itu lebih ekspresi juga, lebih ke emosionalnya seseorang begitu ya, digambarkan dalam sebuah karya. Oke, baiklah. Itu seni rupa. Yes. Oke, kalau bicara kaitannya seni rupa dengan ruang yang ada di Kota Makassar. Iya. Oke, silakan. Kan karya rupa itu dibuat di studio atau dimanapun. Tapi setelah jadi mau diapakan? Nah, kita harus perlihatkan ke orang, kita harus pamerkan ke orang-orang untuk dilihat apakah mereka mau beli atau tidak, terserah. Tapi kita harus memamerkannya ke orang-orang lain. Dan kita butuh ruang untuk itu. Dan ruang yang sesuai, ruang yang ideal. Dan di Makassar ini ruang seperti itu sudah ditemukan. Kenapa? Karena memang tidak ada ruang di Kota Makassar yang didesain khusus untuk pameran seni rupa. Yang ada cuma ya ruang kosong yang kita sulap menjadi sesuai untuk bisa digunakan sebagai ruang seni rupa, berruang untuk pameran. Jadi banyak hal yang harus kita tambahi kayak pencahayaan dan sebagainya. Itu yang harus ditambahkan biasanya. Oke. Nah, kalau begitu, ini adakah syarat ideal untuk ruang atau juga syarat ruang ideal untuk kegiatan seni rupa atau seni lah di Kota Makassar? Kalau seni kan macam-macam ya. Jadi kalau tiap seni itu beda kebutuhan ruangnya. Kalau umpama kayak seni pertunjukan ya butuh panggung, butuh pencahayaan, butuh musik dan sebagainya. Kalau seni rupa kita butuh ruang yang agak besar, baik secara luas maupun tinggi. Karena karya seni itu macam-macam. Karya seni rupa itu macam-macam. Dari segi ukuran maupun penyajiannya. Ada karya yang mungkin cuma 30 kali 30 cm, ada yang ini dalam bentuk lukisan ya? Kalau lukisan kan seni rupa itu ada 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu kayak lukisan, drawing, sketsa dan sebagainya. Kalau 3 dimensi itu kayak patung, relief atau instalasi, itu karya-karya 3 dimensi. Jadi ada penyajiannya juga macam-macam. Jadi kayak lukisan saja, kalau lukisannya besar, kita butuh jarak pandang yang jauh untuk bisa menikmati lukisan itu secara baik. Tidak bisa kita lihat dari jarak dekat. Karena nanti tampilannya seperti apa kalau dekat? Akan berbeda. Untuk kalau mau lihat detailnya mungkin goresannya seperti apa mungkin bisa kita lihat dari dekat. Tapi untuk melihat karya itu secara keseluruhan, untuk memahami ini karya bicara apa, kita harus ada jarak tertentu. Jadi kalau besar, anggaplah 3 kali 1, ya jarak juga minimal 3 meter lah ya. Wah, ada seperti itu deh. Oke. Kalau saya melihat dekat berarti beda lagi tampilan beda, yang ada. Akan berbeda. Oh begitu. Dan itu memang butuh ruang yang sangat besar ya. Iya. Belum lagi kalau ada kayak patung mungkin, ada patung yang digantung. Kan tidak semua juga ada. Contoh, mohon maaf, yang digantung itu apa biasanya? Patung yang digantung contohnya? Patung. Patung gambar manusia begitu ya maksudnya. Karena nanti juga di rencana pameran kan nanti bulan depan kami ada pameran. Di mana? Di kampus Institut Kesenian Makassar.
Oke. IKM yang biasa disebut IKM. Salah satu karya yang mau dipajang itu patung. Ada 5 karya yang pemajangannya itu harus digantung. Oh begitu. Patung apa boleh tahu tuh? Patung manusia lagi digantung gitu. Oh begitu. Iya. Oh ya. Kan tema kami itu post-truth. Oke. Itu tentang kebohongan. Jadi dia mengangkat tentang bagaimana kita di awang-awang gitu oleh kebohongan, padahal kita lagi dibohongi, dimanipulasi, tapi kita seakan-akan dimanja dengan sesuatu yang menyenangkan. Itu filosofi yang diangkat oleh perupa itu, makanya dia digantung. Jadi rencana ini tanggal berapa? 21 sampai 25 Juni. Bulan depan ya? Iya, datanglah ya. Insya Allah ya. Semoga libur ya, maunya. 21 itu hari Sabtu, kan ada 5 hari. Datanglah waktu kosongnya. Hari Sabtu dinas juga. Oke, baik. Nah, kalau bicara tentang patung yang akan dipamerkan nanti, itu gambar yang disajikan memang sudah atau patung, maksud saya patung yang digambar itu atau dipahat itu sudah diatur sedemikian rupa, bilang ini tampilannya harus begini, begitu sudah dirancang ya memang. Iya, ya. Sudah dirancang. Karena Anda ketua. Iya. Oh iya. Berarti idenya dari Anda begitu ya? Dari perupanya sendiri. Oh, perupa. Dia minta karyanya harus digantung seperti ini. Makanya kita butuh ruang. Kita harus pikirkan di mana bisa digantung ini karya. Karena salah satu tantangan ruang yang kami mau gunakan juga itu tidak boleh ada gantungan di atas plafon, tidak boleh dindingnya dipaku atau dibor. Itu ada syarat-syarat tertentu. Gitu ya. Makanya kami harus akali. Yang kayak gitu yang saya bilang di Makassar, tidak ada ruang yang kondusif untuk berpameran sebenarnya. Maka kami harus ruang yang ada saja, yang tersedia saja, yang kami harus akali. Dan itu tidak akan maksimal lah ya. Makanya juga untuk pameran kami juga ini, kami tidak mengambil karya-karya besar, maksimal cuma 1x1. Jadi jarak pandang yang bisa dilihat itu tidak butuh jauh-jauh amat gitu. Karena cuma maksimal 1x1. Kecil ya? Kalau 1 kali. Tapi jarak pandangnya harus berapa meter kira-kira tuh? 1,5 meter lah gitu ya. Itu jarak pandang seperti itu. Dan berapa yang mau dipasang rencana? Iya. Karya mungkin target itu 40-50. Banyak. Iya dong. Dengan ukuran yang segitu? 1x1? Minimal ukuran A4, maksimal 1x1. Ya ruangannya harus besar dong. Kalau kami itu. Rencana di mana nih kira-kira? Itu gedung kampus IKM. Jadi kan kampusnya ada 3 lantai. Kami gunakan 3 di lantai. Di jalan mana boleh tahu? Racing Center. Racing Center. Oh dekat. Iya. Oke. Nggak jauh dari kampus Unifa. Oh begitu. Oke. Dan kenapa bisa ada pameran ini yang akan dilangsungkan? Ini sudah berapa kali nih? Ini sudah pameran rencananya. Insya Allah ini pameran ke-6. Jadi ini pameran tahunan. Sejak Anda menjabat? Baru tahun ini. Iya. Ini agak unik sebenarnya. Iya. Kenapa? Pameran ini agak unik ya. Karena kita bekerja sama dengan banyak orang yang tidak terbatas tidak terbatas pada komunitas kami saja. Kan ini rep ini diinisiasi oleh komunitas Artifact Project. Cuma orang-orang yang bekerja dalam rep itu tidak harus Artifact Project, bahkan ketuanya tidak harus Artifact Project. Jadi di luar juga diundang untuk mengisi acara tersebut. Iya, ada untuk pengisi acara juga ada dari bermacam-macam seni kayak tari, teater, musik, macam-macam. Ada yang baca puisi juga. Dokumenter ada gitu. Dokumenter. Oke. Pernah kan juga 2 tahun lalu bikin film dokumenter tentang kampung savana, kampung apa sih? Kampung yang kumuh gitu. Oh begitu. Di mana itu? Di kampung savana itu perbatasan antara Makassar Goa. Oke. Tahu gerbang yang ada badinya itu? Oh ya. Belok kiri. Oh. Masuk di situ ada kampung savana. Kami membuat kegiatan menggambar bersama di sana, terus kami dokumentasikan kondisi di sana, kegiatannya juga bagaimana. Baru kami sajikan dalam pameran. 1 tahun yang lalu? 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Dan ini rutin setiap tahun. Sudah berapa kali kira-kira menurut? Ini insya Allah yang ke-6.
Ke-6 Kami ya? mulai tahun 2020 ketika COVID. Ih, tantangan. Berani Anda terima tantangan. Kenapa pilih pada saat COVID? Ada apa? Pemikirannya seperti apa ini? Sebenarnya idenya itu sudah ada untuk itu. Cuma ketika COVID muncul, idenya kami tetap mau dieksekusi. COVID tidak menjadi alasan kami untuk mundur gitu. Ide yang di kepala tetap direalisasikan. Tapi pasti konsepnya berbeda atau berubah? Enggak sih. Tetap sama? Kami tahun waktu malah kami pakai Pantai Losari untuk pameran. Area terbuka loh, area publik loh. Iya, itu kan maksudnya tantangan yang sangat besar begitu. Apa izin yang diberikan, diperbolehkan untuk melakukan pameran? Di Pantai Losari itu ada galeri seni rupa memang. Oke. Dan kami gunakan itu. Dan ya tidak ada izin sih, tidak minta izin kemana-mana sih. Karena komunitasnya di sana ya? Komunitasnya tidak di sana, cuma kami punya hubungan dengan pengelola di sana. Jadi untuk buat kegiatan di sana jadi gampang juga. Cuma memang tidak diganggu sih, itu hari tidak ada yang gangguan. Alhamdulillah. Entah kenapa ya. Alhamdulillah ya, ya. Anda lolos begitu. Anda lolos dari pandangan ya. Baiklah. Oke, ya tadi kapan terakhir kegiatan seni rupa di Kota Makassar itu diadakan? 2 tahun yang lalu atau sebenarnya bulan lalu ada. Tahun kemarin ada? Bulan lalu. Bulan lalu ada? Ya, bukan kami tapi. Bukan dari kami. Ada itu pameran kerjasama antara Riwanua dengan komunitas Sindikat Otak Plastik. Apa karya yang dihasilkan? Wah, komunitas otak plastik. Iya, Sindikat Otak Plastik. Sindikat Otak Plastik. Oh ya, apa karya yang dipamerkan itu? Lebih ke instalasi sih. Instalasi. Instalasi. Agak rumit juga kalau saya jelaskan sini instalasi. Iya. Saya taunya instalasi listrik ya. Iya, instalasi itu memajang. Intinya memang memasang sesuatu yang bisa jadi karya seni, bisa jadi bukan. Yang dipajang sedemikian rupa menjadi sebuah karya seni. Bahasanya agak susah begitu. Iya, harus diperlihatkan. Nanti ada nanti datang ke pameran kami, ada juga nanti instalasi di sana. Oh, ada juga di sana semua. Dan oke, nanti kita bicara tentang pameran lagi. Oke, potensi apa saja yang bisa dikembangkan di Kota Makassar untuk kegiatan seni rupa ini? Potensi ini. Iya, selama pengalaman yang dijalani bertahun-tahun dengan komunitasnya. Nah itu. 2 hal, kalau saya sih lihatnya 2 hal, komunitas dan ada kampus seni rupa. Oke. Kampus seni rupa kan menghasilkan pasti calon-calon perupa. Yeah. Walaupun pendidikannya arahnya lebih ke pendidikan ya di UNM dan Unismu, tapi mereka juga mempunyai kemampuan untuk menciptakan karya seni yang baik. Kita kami sudah bisa lihat karya-karya mereka yang bahkan meskipun masih mahasiswa, apalagi setelah lulus, karya-karyanya bagus kok. Dan komunitas-komunitas di Makassar juga ini berkembang dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari mana-mana. Jadi potensi mereka untuk mengembangkan seni rupa di Makassar itu besar. Iya. Adakah dukungan dari pemerintah untuk hal ini? Oke, bagaimana ini? Sebenarnya kalau dukungan pemerintah ada saja. Ada saja. Ketika mereka punya programnya sendiri, pemerintah punya programnya sendiri kayak BPK atau Dana Indonesiana, atau kemarin kayak dari Dinas Pariwisata ada programnya bikin pameran 2 tahun lalu tapi ya bukan tahun lalu karena tahun lalu hilang. Dia sama apa sih namanya? Taman Budaya. Iya. Ada juga 2 tahun lalu bikin program pameran. Itu bentuk dukungan. Ada yang kayak itu pendanaan. Tapi kalau kita ajukan ke pemerintah bantuan dana kayaknya susah deh. Karena tidak ada dananya untuk itu. Mereka cuma bikin program yang ya ambil dananya yang kami sudah programkan. Kalau tidak ya lain cerita. Ya, apalagi efisiensi sekarang, mohon maaf. Agak semua susah. Pameran Anda ini didukung tidak ini atau dari komunitas saja yang bergerak dengan jiwa rupa mereka atau dengan jiwa seni mereka atau jiwa seni Anda dan teman-teman Pak Fadli? Sepanjang 5 tahun ke belakang tidak ada bantuan sih sama pemerintah.
independen. Independen. Iya. Dan dari Saku sendiri. Wow. Ada pihak swasta juga yang membantu untuk pameran yang akan dilakukan nanti bulan Juni ini. Bulan Juni ini kami sedang berusaha untuk mendapatkan sponsor, tapi masih berusaha. Masih berusaha. Karena agak susah juga. Swasta kayak tahun lalu kami minta sponsor dari salah satu produk rokok, tapi entah karena tidak sesuai mungkin ya produknya mereka dengan kegiatan seni rupa, atau seni rupa dianggap belum menjanjikan untuk keramaian. Kan kalau musik enak memberi sponsor karena keramaian jelas toh. Ada yang bisa dijual. Iya. Oke. Kalau seni rupa tidak seramai musik di Makassar ya. Tapi kan maksudnya begini, ide itu kan bisa ditampilkan dalam bentuk rupa, digambar lah. Walaupun itu rokok itu membunuh kita ya, ada slogannya. Tapi kan bisa digambar dengan sponsor itu, rokok tersebut dengan merek yang ada, dengan merokok dapat membunuh Anda. Itu kan juga satu juga pembelajaran untuk masyarakat. Tidak adakah untuk kesadaran seperti itu? Semoga tahun ini bisa ya. Mungkin. Nanti kami usulkanlah dengan proposal yang ada itu seperti itu, bilang saya punya perupa yang bisa menggambarkan Anda punya rokok tersebut begitu, dengan slogan yang dikasih pemerintah. Kalau ya. RRI sendiri sponsori karena efisiensi. Semua kena kayaknya instansi ya. Kalau pihak swasta mungkin tidak kena. Kalau semua negeri kayaknya kayak semua angkat-angkat tangan begitu ya. Saya ketemu temannya di Bawaslu. Dia bilang bahkan pegawainya dikasih, ada sebagian yang kerja di rumah saja supaya bisa menghemat listrik katanya. Sama. Efisiensinya parah ya. Ini memang gebrakan-gebrakan yang kita tidak terduga ya untuk pemerintah kita, dan semoga kedepannya ini acuan loh untuk kita semakin maju ya. Itu harapannya kita sebagai yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, kalau langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk kemajuan seni rupa di Kota Makassar, kita akan simak lagi jawabannya Pak Fadli sesaat lagi. Saya mau kasih dengar dulu yang berikut ini. Habis, buang sini aja deh. Hei, beraninya kamu
Di Mozaik Budaya membincangkan mengenai seni rupa dan ruang yang tersisa di Kota Makassar, sahabat budaya, dan saya bersama Pak Fadli di kebersamaan pagi hari ini menjelang siang. Nah, Pak Fadli, kalau bicara tentang ruang yang ada, nah sebenarnya langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk kemajuan seni rupa di Kota Makassar? Untuk kemajuan ya, pertama mungkin fasilitas. Tadi saya bilang butuh ruang pameran, butuh galeri dan museum seni rupa. Kita tidak punya museum seni rupa. Sudah bertahun-tahun ini tidak ada. Alasan apa yang Saya tidak tahu kenapa Makassar tidak punya. Padahal ketika Padani mencanangkan Makassar kota dunia, harusnya museum seni rupa itu ada. Karena bagian dari kekayaan budaya. Tidak ada itu kota dunia itu yang tidak punya galeri, museum seni rupa dan galeri seni rupa. Kalau galeri ada di sini juga. Galeri di Kota Makassar ada galeri. Di belakang Fort tidak ada. Tidak ada. Ya, yang ada paling studio pribadinya seniman. Oh iya. Kalau galeri untuk kota kita belum. Sebenarnya apa yang bagus ditampilkan dalam, kalau umpama kita punya galeri, kita punya ruang seni rupa, apa yang bagus ditampilkan untuk ya apa juga yang bisa menarik wisatawan untuk melihat itu? Ya, karena seni rupa itu salah satu daya tarik wisata. Banyak seniman sebenarnya banyak wisatawan datang ke Makassar itu malah bertanya di mana galerinya, di mana galeri seni rupa yang bisa saya kunjungi, tapi tidak ada. Yang ada cuma studio-studio seniman kayak Senal Beta punya studio seniman, studionya di Benteng Rotterdam itu ramai loh, terutama hari Sabtu Minggu ramai datang wisatawan. Di belakangnya. Iya. Di pantai juga itu pantai bisa disebut galeri sih sebenarnya. Cuma ya kurang dikelola dan baik. Oh begitu, itu ya. Walaupun ada kegiatan sketsa bersama mungkin tiap malam. Tiap malam minggu lah ya. Tapi tidak memenuhi syarat. Ruangnya masih kurang. Karena pura kecil. Dia kecil. Kalau menurut Fadli sendiri, ruang sebenarnya yang bagus untuk dibangun. Ini kita masih berangan-angan ya. Ruang yang bagus untuk dibangun seni rupa atau pameran yang memamerkan seni rupa itu sebenarnya bagusnya di mana? Tengah kota kah, pinggiran kota kah, atau bagaimana menurut Fadli sendiri? Tengah kota ataupun pinggiran kota sama-sama bagus. Cuma galeri seni rupa sebaiknya tidak terlalu bising. Kenapa alasannya? Karena untuk menikmati sebuah karya seni rupa itu butuh ketenangan sebenarnya. Makanya galeri itu harusnya tidak terlalu ramai. Area pameran juga tidak terlalu ramai. Sebaiknya ya. Karena untuk menikmati sebuah karya rupa, lukisan, patung itu kita butuh ketenangan. Bukan sebuah keramaian seperti kita menikmati musik yang kita joget-joget, lompat-lompat. Kalau menikmati karya rupa itu kita butuh ketenangan. Karena karya rupa itu makanan untuk batin, bukan makanan untuk sekedar penglihatan. Itu makanan untuk batin. Kayak umpama kita beribadah, itu kan makan konsumsi batin kan, makanan untuk batin. Seni rupa juga seperti itu. Itulah pentingnya sebenarnya seni rupa, makanan untuk batin. Menurut Fadli sendiri, Pak Fadli, apakah seni rupa juga itu bisa menghipnotis seseorang? Bisa saja. Karena ketika karya itu cukup kuat, orang bisa menangis ketika melihatnya. Orang bisa marah ketika melihat karya itu. Orang bisa terpengaruh dengan karya yang disajikan. Contohnya ada pengalaman lah sehari yang pernah ditemui oleh Pak Fadli mungkin sendiri. Kayak gini, ketika seseorang melihat sebuah lukisan, dia teringat masa lalunya dengan mungkin ketika dia lihat lukisan seorang anak kecil menggendong adiknya di belakang, dia teringat dengan masa kecilnya dengan adiknya. Mungkin seperti itu. Orang tua dengan anaknya. Dia melihat lukisan orang tua, dia ingat ibunya. Karena mungkin ekspresi dari wajahnya begitu kuat, goresannya begitu kuat, begitu realis atau seperti apa. Atau dari goresannya saja, goresannya begitu
nikmat, begitu mantap. Mhm. Makanya mempengaruhi emosi dari penikmatnya. Oke. Nah, kemajuan seni rupa di Kota Makassar, apa yang perlu dilakukan ini? Contoh mungkin dari perupa itu sendiri atau dari ruang seni rupa itu yang tersisa begitu. Walaupun harapannya kita tadi masih berangan-angan ya. Oke, sampai di mana sebenarnya ini? Sebenarnya kemajuan Makassar agak lambat sih, lambat sekali kalau dibandingkan dengan kota-kota lain yang sudah maju seni rupanya ya, untuk kayak di Jawa, Jogja, Jakarta dan sebagainya. Kita kekurangan banyak hal, bukan cuma ruang, kita kekurangan kurator, kita kekurangan kritikus seni, dan kita juga kekurangan terutama kolektor. Kolektor di Makassar. Dalam hal? Kolektor itu pembeli kan. Jadi kita kekurangan orang-orang yang mau membeli karya. Bahkan padahal orang Makassar banyak kaya-kaya loh. Tapi mereka tidak melirik karya untuk dijadikan barang untuk dibawa pulang. Padahal lukisan itu bukan sekedar pajangan, lukisan itu barang mewah yang bisa dibilang lebih penting daripada mobil. Tapi orang masih berpikir kalau harganya kayak setara motor anggaplah 30 juta, orang akan berpikir mending saya beli motor, bukan lukisan. Padahal sebenarnya nilai lukisan itu lebih mahal daripada motor. Dilihat dari estetikanya. Bahkan nilai investasinya. Oke. Lukisan itu bisa semakin tahun semakin mahal. Salah satu contoh. Lihat saja lukisan-lukisan orang yang sudah meninggal bisa miliaran. Padahal ketika pelukisnya masih hidup, tidak semahal itu. Dan itu awet ya? Iya. Iya. Dan orang pembelinya mungkin melihat karya itu bukan karena orang yang melukis, tapi mungkin karena lukisan itu ya, atau rupa itu sendiri. Dua faktor sih sebenarnya. Lukisan itu sendiri dan pelukisnya. Pelukisnya akan memberi nilai lebih terhadap karyanya, karena orang sudah kita sudah punya jaminan bahwa ini karya pasti bagus. Dan kedua, nilai jual orang ini loh. Kayak artis, penyanyi, anggaplah Ariel Noah, ketika dia menyanyi lagu apa saja pasti orang pasti bagus lah ya Ariel Noah menyanyi. Kayak gitu lukisan sebagus walaupun orang itu tidak mengerti lukisan, ketika dia anggaplah Fandi melukis pasti bagus, saya akan rela beli ratusan juta. Karena orangnya, walaupun orang tidak mengerti apa sih ini lukis ini. Bahkan kalaupun dia cuma coret-coret pakai spidol, tetap harganya akan mahal. Karena Fandi yang melukis. Atau Joko Pekik mungkin. Iya. Karena dia sudah punya nama ya yang terkenal itu ya. Dan mereka pasti tidak asal menggores. Ada alasan setiap goresannya. Dan itu bisa dijelaskan dengan. Iya, dia pasti bisa menjelaskan. Oke. Kenapa terinspirasi dengan gambar yang dilukis itu ya? Iya. Bahkan ada pakai karya fenomenal kayak pisang di Lakban, miliaran lah harganya. Pisang di Lakban? Dipamerkan, terus dibeli dengan harga miliaran. Ada? Ada. Itu fenomenal. Bahkan ada karya patung yang invisible, tidak terlihat. Tidak ada patungnya, cuma dipajang dalam etalase kaca. Tapi apa nilai? Iya. Wacana. Yang dibeli wacana. Dan yang pasti karena orangnya kok, maksudnya pelukisnya, perupanya yang sudah punya nama, membuat karya seperti itu, mewacanakannya seperti itu, makanya karya itu menjadi punya nilai, walaupun barangnya tidak ada, ataupun cuma pisang yang dilakban. Kita semua bisa bikin kok pisang dilakban, tapi kenapa dia bisa mahal? Karena perupanya, orang yang sudah punya nama yang menjualnya, yang membuatnya. Dan deskripsi dari dia membuat karya itu ya. Nah, itu ya deskripsi, narasi tentang karya itu memperkuat karya itu sendiri. Sama kayak foto. Kalau orang lihat sebuah foto, apa sih ini foto biasa aja. Tapi ketika kita bicara tentang ini foto begini, wah, bagus ya fotonya. Baru kita bilang, bagus ya fotonya. Deskripsi itu ya yang itu memperkuat.
Asal jangan deskripsi itu melebihi karya itu sendiri. Karyanya sebenarnya tidak bicara apa-apa, tapi ketika deskripsikan begitu wah berlebihan rasanya. Ada seperti itu Ada juga. yang seperti itu. Oke. Ini kita baru sampai di langkah apa yang perlu dilakukan untuk kemajuan seni Jadi tadi rupa. langkahnya ya, Iya. menciptakan lebih banyak sumber daya manusia untuk senimannya sendiri. Iya. Senimannya sendiri kita masih membutuhkan banyak seniman dari segi kuantitas maupun kualitas. Karena di Makassar sendiri yang mau fokus menjadi seniman itu masih sedikit. Alasannya? Ya belum menjual. Okay. Belum Makassar belum bisa jadi pabrik. Belum bisa jadi market untuk menjual karya mereka. Belum ya karena tadi kolektornya itu kurang di Makassar. Bahkan kayak kolektor-kolektor yang ada di Makassar malah belanja keluar ke Jawa, ke Jogja, Surabaya dan sebagainya, Jakarta khususnya. Bukan melirik karya dari dalam Makassar sendiri. Padahal banyak loh yang bagus-bagus. Iya. Bahkan seniman Makassar ada yang lebih yang menjualnya juga di luar. Laku di luar, bukan laku di Makassar. Iya. Cuma untuk dapat linknya ke sana kan ya panjang juga perjalanannya. Dan pengirimannya juga itu yang oke. Baik. Sebenarnya bagaimana pengaruh globalisasi media sosial sendiri terhadap perkembangan seni rupa di Kota Makassar? Sebenarnya baik dan buruknya sih, karena ketika orang gampang melihat, gampang mendapatkan informasi, mereka banyak yang mencontoh. Akhirnya mencontoh, karya ini bagus, contoh deh. Akhirnya orang seniman-seniman kekurangan ide, hanya melihat luarnya saja tuh karya dicontoh. Padahal karya ini mungkin punya wacana yang kuat di belakangnya sampai karya ini seperti ini bisa jadi. Tapi orang yang melihatnya, seniman yang mungkin baru belajar, melihatnya langsung mencontoh saja tanpa mengetahui latar belakang kenapa karya seperti ini bisa laku. Yang mahal itu bukan sekedar yang terpajang seperti yang saya bilang tadi narasinya, latar belakang karya itu sendiri. Kenapa dia terlahir? Mona Lisa yang mungkin mahal bukan karyanya loh, latar belakang ceritanya. Iya, itu hipnotisnya itu dari gambar tersebut ya, yang membuat kita tertarik untuk ini, membeli, biasa begitu. Saya cobalah kita terima penelpon dulu. Semoga ini penelponnya. Oke, baiklah. Kalau tentang globalisasi, pengaruh globalisasi terhadap seni rupa itu ada tidak pengaruhnya? Ada, ya kayak tadi saya bilang mencontoh terlalu mudah. Kedua, karena ada media sosial yang tersedia maksudnya ya. Dan kedua juga ya membantu menjual sebenarnya juga. Bisa membantu menjual karya kita ke luar Makassar atau bahkan ke luar negeri. Itu bisa proses jual beli. Dan itu pernah. Iya. Anda juga pernah melakukan hal seperti itu. Oke, baiklah. Nah, bagaimana memperkenalkan seni rupa ke generasi muda saat ini di Kota Makassar? Ya, salah satunya pameran, workshop, dan kegiatan-kegiatan seni lainnya. Menurut Fadli sendiri ada yang generasi muda kita yang memang berbakat dengan seni rupa banyak ini? Kok, saya pikir banyak seni rupa yang banyak generasi muda yang berbakat. Cuma mungkin ruang mereka untuk bereksplorasi, untuk belajar itu masih kurang. Sanggar-sanggar di Makassar ini sudah mulai menghilang. Kan dulu adalah sanggar-sanggar kan, senior-senior yang mengajarkan junior-junior orang yang mau belajar bisa bergabung situ dengan sukarela. Iya, dengan sukarela. Sekarang sudah nyaris tidak ada sih. Harus pakai duit. Yang pakai duit juga, iya ada yang pakai duit. Kayak kursus-kursus begitu kan, harus pakai duit, dan itu lumayan. Oke, mahal ya? Lumayan. Kalau kita datang ke mall-mall itu ada beberapa tempat kursus melukis, tapi lebih kebanyakan untuk anak-anak. Tapi kalau saya lihat pelukis perupa itu ada juga yang di jalan menjajakan hasilnya. Bahkan kita kalau di situ dia bisa langsung menggambar kita. Ada ya.
Ada seperti itu, dan kayaknya itu 50.000 dihargai, di 100.000 per gambar, sepertinya seperti itu. Kalau sketsa itu kayak 100 sampai 150.000 Iya. untuk ukuran A3 atau A4 saya lupa. Iya, Tapi seperti cuma, itu. iya. Iya. Tapi sedikit doang. Di Makassar masih sedikit sih untuk yang jalanan. Begitu ya. Kenapa alasannya? Gengsi atau bagaimana? Kurang digemari? Mungkin juga. Tapi kebanyakan kayak itu di pantai ada. Mungkin di mall-mall juga ada. Cuma kalau di jalanan mungkin orang malas ya. Karena kan Makassar ini pejalan kaki kurang. Kalau kendaraan kan lewat-lewat saja, tidak mungkin berhenti lihat orang melukis itu. Iya, tidak sama ke daerah lain, Jogja ya. Iya. Ruang terbuka juga di Makassar kan kurang. Paling kayak Benteng Rotterdam, Pantai Losari. Di mana lagi coba? Enggak ada kan? Di mana mau standby itu berupa pelukis jalanan untuk melukis orang, tidak ada. Kalau Jogja kan Malioboro, ya jangan ditakutkan. Kalau kita Pantai Losari? Iya, Pantai Losari doang. Di situ saja. Pantai Losari kan ada yang galerinya tadi yang saya cerita. Di situ ada yang bisa pesan gambar, pesan wajah. Yang ada juga banyak sih yang pesan wajah yang online. Tapi online doang, bukan di meja yang di jalanan atau itu gunanya media sosial juga untuk promo itu ya. Oke, baiklah. Dukungan, tadi kita di awal sudah bicara tentang dukungan pemerintah. Nah, sebenarnya dukungannya ini berupa uang saja kah? Atau berupa ruang publik itu sendiri untuk perupanya memamerkan pameran hasil karyanya, atau apa yang dibutuhkan oleh perupa itu sendiri untuk ya pemerintah memperhatikan hal tersebut? Kalau ruang publik kayaknya tidak deh. Oke. Karena ketika kita mau sewa ruang yang dimiliki pemerintah, kita harus bayar. Kayak Gedung Mula itu lumayan loh per hari. Itu juga dibayar? Iya, per hari. Tarik napas, jangan dibilang nominalnya di walaupun tempatnya Kota bagus, Makassar ya. Iya, karena di sana art-artnya menarik, Gedung Mula itu sendiri. Oke, ada lagi dari segi ruang tidak perlu. Oke. Tidak ada yang disediakan. Oke, yang dari sisi materi. Materi juga sebenarnya kalau kita mengajukan itu tidak dapat. Kalau ya seperti yang saya bilang tadi, yang mereka itu bantunya berupa program, entah dana hibah atau memang program dari dinas itu. Dari perbankan bagaimana menurut? Perbankan tidak pernah juga diajukan, belum pernah, atau ingin dicoba? Belum pernah sebenarnya memang. Cobalah, semoga. Semoga bisa. Semoga, karena perbankan semoga bisa untuk memberikan sedikit hibahnya itu ya. Oke. Ini ide, semoga tercapai, didoakan. Begitu, amin. Oke. Nah, tadi sudah ke pemerintah. Bagaimana dengan tantangan yang ada? Apa sebenarnya tantangan dan solusi dari seni rupa terhadap ruang yang tersedia di Kota Makassar? Tantangannya ya karena ruang tidak tersedia, maka kita harus bisa menyulap ruang yang ada menjadi cukup layak untuk jadikan ruang pameran. Dan ya pasti mengeluarkan modal lah ya. Dan itu tidak sedikit begitu? Tidak sedikit. Oke, ada lagi? Itu saja sih tantangannya. Solusi untuk hal tersebut sebenarnya apa? Solusi untuk tantangan itu? Ya, untuk membentuk ruang kan butuh uang ya. Ya, bantuan dari pemerintah atau pengusaha Makassar mungkin bisa ya membantu untuk menciptakan sebuah ruang yang ideal untuk berpameran. Karena yang punya uang kan mereka lah ya. Orang-orang kita kan tidak ada kok. Kitanya seorang peseni begitu ya. Cuma bisa bikin karya. Tidak bisa bikin ruangnya. Banyak itu, betul. Itu. Sepanjang jalan tol ini kira-kira ya.
Oke, baik Pak Fadli. Di acara kita menarik sekali untuk perbincangkan mengenai seni dan ruang yang ada di Kota Makassar. Closing statement untuk topik kita. Pameran seni rupa dan ruang yang tersisa di Kota Makassar. Nanti pamerannya kapan boleh mungkin dikasih tahu kembali. Closing statement ya. Iya. Ya, untuk pemerintah dan mungkin pengusaha mungkin kita butuh kepedulian dari pemerintah maupun orang-orang yang punya duit lah ya untuk menyediakan ruang untuk kita berpameran, untuk berkegiatan seni, dan mungkin bukan cuma seni rupa, seni-seni lainnya begitu. Kekurangan ruang untuk berekspresi. Dan untuk teman-teman yang tertarik seni rupa bisa datang ke pameran kami nanti. Pameran seni rupa Revolusi esok pagi tanggal 21 sampai 25 Juni jam 4 sampai jam 10 malam. Kalian bisa lihat berbagai karya seni rupa dari lukisan, sketsa, patung, instalasi. Nanti ada patung yang tingginya 2 meter lebih. Nah, lebih ada tinggi dari papercraft saya. juga. Ada? Papercraft. Ada semua di sana. Ada macam-macam. Okay. Silakan datang. Oke, di mana? Di kampus IKM, Institut Kesenian Makassar. Itu kampus Jalan? Jalan Racing Center. Oke. Carilah. Di ada sana. di maps itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Muhammad Fadli Saleh STMT, dosen Universitas Teknologi Sulawesi, Ketua Pameran Seni Rupa Revolusi esok pagi. Sukses untuk aktivitas pamerannya, sukses untuk acaranya nanti, semoga dananya cepat didapatkan, dukungannya tetap kita doa saja ya. Terima kasih banyak kedatangannya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.